Memang ya, itu biasanya langsung blockering, kentut, gitu ya, anginnya keluar. Jadi tubuh kita itu punya salah satu namanya sancau. Itu menahan air, menahan udara, ya, itu di dalam tubuh kita. Karena elemen air, elemen tanah, elemen udara, elemen logam, elemen kayu itu sudah harus seimbang di sini. Begitu terlalu banyak air atau terlalu banyak udara, itu sudah penuh. Dan itu biasanya ditandai dari warna bercak-bercak putih, itu berarti banyak tanda angin. Nah itu paling enak di gua sah. Nah itu sahnya itu biasanya keluar. Nah nanti akan keluar dari pori-pori. Gitu. Atau kalau di akupresur biasanya titik-titik khusus ya, gerbang angin atau pintu angin itu biasanya langsung bagian keluar gitu. Itu lega. Atau nggak bisa kentut, ya itu juga penyakit. Terus ada juga yang cekungan. Kalau di bagian tengah itu terlalu getol itu sampai kalau misalnya dikasih air, dia bisa menahan banyak air. Ada lembabnya. Itu biasanya sistem imunnya yang kurang kuat. Biasanya gampang sakit, ya. Kena hujan sedikit flu, kena angin sedikit masuk angin, ya. Temennya batuk pilek, ketularan batuk pilek, itu biasanya sistem imunnya. Jadi sistem imun itu bisa dilihat dari jari manisnya, bisa juga dicek dengan telapak tangannya. Oke, nanti gambarnya sudah saya kirim tadi ya. Nanti detailnya insya Allah bisa dibahas lagi. Nah nanti Pak, terapinya itu bisa disesuaikan. Terapi itu nggak harus terapi manual Pak. Terapi tadi pola makannya, pola hidupnya ya, itu juga perlu disampaikan. Karena kebanyakan faktor kenapa klien itu tidak sembuh-sembuh, itu faktor yang ini tadi, XYZ-nya. Kalau faktor X kan biasanya non medis ya, saya sebut XYZ. Faktor ABC ya. Ini. Kemudian kalau di akupuntur atau akupresur yang saya pakai ya, saya kasih ilustrasi begini ya. Tubuh kita ini penuh dengan aliran energi. Bahkan di fisika kuantum, ya, kita mengenal bahwa materi ini tidak ada. Yang ada itu adalah getaran energi. Makanya Qi, kalau di Cina itu disebut sebagai no fire. Kalau pakai bahasa Inggris, tidak ada api. Jadi Qi itu adalah energi yang ketika dia memantap, dia akan menjadi materi. Ketika dia memudar, dia menjadi energi, tidak tampak. Itu namanya Qi. Jadi Qi dalam tubuh itu juga berasal dari nutrisi. Qi ya, dia bisa menjadi energi. Tapi energi itu juga bisa menjadi Qi. Bisa juga. Contoh nih, Bapak Ibu kalau praktisi energi ya, bisa mengumpulkan awan, uap-uap air, kemudian menjadi awan. Kalau orang yang hajatan, ya, itu sebaliknya. Dikasih ini, atau kalau mau telekinesis ya, aerokinesis ya, itu dibuyarkan. Nah, materi yang tadi itu sudah membentuk awan, dia akan buyar, akhirnya cerah. Itu sama, di tubuh kita itu juga berlaku hal yang demikian. Kalau kita punya ilmunya, tentu saja. Dan semua daya kekuatan itu sudah dibikin sama Allah ya. Itu la haula wala quwata illa billah, itu luar biasa. Itu ya di semesta ya di tubuh kita. Jadi kita tinggal mau nggak menggunakan daya kekuatannya Allah itu. Ya. Nah, untuk apa? Untuk tujuan kebaikan. Supaya apa? Kita benar-benar menjalankan tujuan hidupnya beribadah. Tinggal ibadahnya apa? Ya. Nah di sini di Cina dulu belum ada teknologi. Kalau sekarang bisa dilihat Pak, jalur energi itu bisa dilihat. Dengan cara apa? Biasanya ilmuwan-ilmuwan Barat itu mereka kepo, penasaran. Kok ada jalur energi dari dia ini? Dilihat nggak ada, dibedah nggak ada. Dibedah yang ada cuma jalur otot, kemudian saraf, peredaran darah, ya. Jalur energi itu tidak ada. Itu sebenarnya sama seperti ketika mereka melihat medan elektromagnetik. Gak bisa dilihat langsung Pak, tapi bisa dilihat dengan di-securi biji besi, nanti akan membentuk. Itu namanya medan magnet. Tubuh kita itu juga ada medan magnetnya, tubuh kita juga ada jalur energinya.
Nah, ilmuwan yang sekarang yang terbaru untuk melihat jalur energi meridian itu yang dipakai teknologi kanker, Pak. Biasanya pakai disuntik radioaktif dengan kontras. Itu nanti kelihatan jalurnya. Atau kalau yang sederhana bisa pakai akupuntur elektrik gitu ya. Itu nanti di titik-titik akupuntur tertentu, apalagi titik yen, titik wo, titik siklar, itu biasanya paling kerasa getarannya. Nah itu bisa dilihat bahwa energi itu ada, jalurnya tidak kelihatan tapi bisa dideteksi. Orang zaman dulu lah, baik nenek moyang kita di Nusantara, Majapahit, maupun orang-orang di dinasti Cina, mereka itu melihatnya pakai mata ketiga atau indera keenam. Sehingga mereka itu bisa melihat jalur yang tidak tampak secara kasat mata. Sehingga mereka bisa tahu, oh ada jalur meridian yang melalui jantung dan usus kecil. Ada meridian jantung. Ada meridian yang melewati limpa lambung dari sini ke atas, ya, kemudian ke sini, ya, lewati lambung sampai terus ke sini, ya, sampai ke ujung, dan itu bersiklus, Pak, mutar. Ada horariusnya, ada jam organnya. Oh, jam 7 sampai jam 9 meridian limpa lambung paling utama, nanti jam 9 sampai jam 11 meridian limpanya, kemudian jam 11 sampai jam 1 itu meridian jantungnya, dan seterusnya. Itu insya Allah di hidup saya sudah ada. Nanti jenengan bisa download di sahabat saya garis miring ibu. Itu nanti jenengan bisa download itu tentang jam organ. Nah ini saya ibaratkan begini, Pak. Tubuh kita ini seperti bangunan besar. Di sini ada AC, ada kipas, ada lampu, ya, ada bahkan mungkin ada pintu bisa bergeser secara otomatis. Itu semua dikendalikan oleh energi, Pak. Dan sama tukang listriknya itu dikasih gardu induknya, paling utamanya, kemudian nanti saklar-saklar, baik yang saklar dekat maupun saklar jauh. Kalau kipas mungkin ada yang saklar dekat ya di tombol, tapi ada juga yang dari jauh. Nah, lampu pakai jarak jauh. Tubuh kita itu juga sama. Allah itu luar biasa. Kita makin takjub sama ciptaan yang di ahsan takwim ya. Ternyata Allah itu sudah ngasih tombol-tombol yang dekat dan yang jauh. Jadi kalau ada orang sakit kemudian kita terapi di titik dekatnya, ngefek. Tapi kalau ada orang sakit di terapi di titik jauhnya juga sama. Nah, nanti ini titik ini adalah titik depan, titik so, ada titik so, ada titik mo ya, ada titik depan, ada titik belakang. Titik depan ini adalah titik-titik yang organ, dari titik depannya. Ini nanti Bapak Ibu teman-teman terapinya bisa pakai banyak modalitas, bisa dipijat. Contoh ya, misalnya orang sakit kena paru-parunya tadi, mulai ada retak di bagian paru-paru, goroannya kurang enak, ya, mulai agak seri, batuk. Nah, nanti misalnya di titik cungfu ini, LU1 itu bisa dipijat juga bisa, ya, baik akupresur maupun pijat tradisional yang lain boleh. Bisa juga diguasa boleh. Bisa juga di akupuntur, ditusuk jarum, boleh. Bisa juga di moksa, juga boleh, dipanasin. Bisa juga Anda moksa modern katanya Aitera. Ada yang pakai Tera. Saya lihat di tenar kan ada yang di sentrong, di blow ya. Bisa juga sekedar dikasih koyo, dibumberin, ditempel di sini juga bisa. Jadi, kenapa? Minyak panas bisa, dikasih minyak panas boleh. Ya, ditepuk-tepuk boleh. Kalau Bapak Ibu praktisi spiritual healing, bisa juga nanti di tapping sama di afirmasi, di sugesti atau di rukyah tubuhnya. Apakah ini diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya? Ya. Kadang-kadang saya dibatas gitu loh. Saya bilang Umar bin Khattab ini waktu jadi khalifah pernah disurati gubernur Mesir. Sungai Nilnya itu nggak mau mengalir, kering. Apa yang dilakukan Umar itu menulis surat kepada Sungai Nil.
wahai sungai ini, engkau mengalir karena Allah. Kalau kamu mengalir karena Allah, maka mengalir. Surat itu dilemparkan ke sungai ini, dan ternyata sungai ini mengalir. Ya. Terus Rasulullah pun juga mengajarkan ketika sakit itu diusap-usap, ya, itu bisa didoain. Nah, itu juga boleh. Misalnya kalau saya biasanya itu saya pakai misalnya elemen logam yang ada di tubuh saya dan di luar tubuh saya, ya, bersinergia. Sesungguhnya engkau diberikan kekuatan oleh Allah bisa mensinergikan, mengharmoniskan, menyehatkan, menyembuhkan, dan mensejahterakan dirimu, maka lakukan. Ini bisa. Atau kalau teman-teman yang pakai biasa, lapor balap kali insana fi aksani takwim, lapor balap kali insana fi aksani takwim, dan seterusnya, ya, itu juga boleh. Atau pakai bacaan-bacaan penyembuhan juga boleh. Itu bisa dilakukan, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kalau sudah berbicara kuantum, Pak, kita sudah tidak bisa berbicara ruang dan waktu. Jarak jauh itu bisa. Ya, aku mundur, orangnya di sana, dia mundur, bisa, Pak. Itu yang penting yang buat kebaikan. Yang salah itu kalau buat kejahatan. Kalau di Afrika kan buat kejahatan. Namanya voodoo. Oke, lanjut ya. Nanti bisa dibaca. Kalau ini titik belakangnya, titik hooknya, itu biasanya di sepanjang kiri kanan sumsum tulang belakang. Itu biasanya 2 jari kiri, 2 jari kanan. Ya, itu 1,5 jari. Bisa diguasa, bisa dimoksa, bisa diakupresur, bisa ditotok punggung, bisa di apapun, ya. Itu bisa dilakukan. Ini ya. Nah nanti tinggal ketika Bapak Ibu sudah diagnosa tadi, elemen mana yang kena. Kalau elemen yang kena itu adalah elemen logam, paru-paru, nanti dibanyakin di BL 11, 12, itu dibanyakin di facialnya. Kalau yang bermasalah itu organ ginjalnya, ini yang hitam ya, yang bawah, mulai dari limen ini persis di belakang pusar. Nah ini diterapi sama kiri kanannya. Kalau kandungannya ke sakrum, arah sakrum, itu diguasa. Jadi ada jauh bawah, itu diguasa. Itu lebih ditambahin. Kalau di topung mungkin kan habis di general treatment, habis itu yang bawah ditambahin. Nanti juga sama. Kalau Bapak Ibu menyalurkan energi, nah kebetulan yang bermasalah itu adalah ginjalnya, nanti di bagian sini. Apakah bisa kita menyalurkan energi sendiri? Bisa lah. Kalau kita bisa keilmuan energi, tinggal kita meminta kepada Allah untuk memberikan kekuatannya untuk menyalurkan energi kita melalui telapak tangan. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, kemudian biasanya kalau energi itu mengalir, itu biasanya ada sensasi-sensasi yang dirasakan. Entah itu hangat, tiba-tiba sejuk, seperti tertiup angin, atau semeriwing, ya, gerimis-gerimis, ya, itu adalah sensasi aliran energi. Itu berarti masuk. Atau nggak usah dirasakan, nggak apa-apa. Tapi yakinlah energi itu mengalir ketika kita meniatkan. Kekuatan niat itu luar biasa. Oke, lanjut. Nah, ini musim. Musim itu Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di makanan maupun herbalnya. Jadi kalau di dunia gizi, saya sebelumnya kerja di dunia nutrisi ya. Yang saya pelajari itu nutrisi barat. Nutrisi barat itu mempelajari tentang makronutrisi, mikronutrisi. Ada karbohidrat menjadi glukosa, kemudian protein menjadi asam amino, kemudian lemak jadi asam lemak gliserol, kemudian ada vitamin mineral, ya. Itu dipakai di tubuh. Itu kalau orang gizi nutrisionis barat. Tapi kalau nutrisionis timur, ya, nutrisionis timur itu dia melihat tidak sekedar dari gizinya, tetapi melihat dari sisi energinya. Energinya itu bisa dilihat dari 1 warna, 2 rasa, termasuk ada juga bentuk. Kalau herbalis biasanya melihat bentuk juga. Nah nanti kalau warna itu sudah sesuai dengan elemen musimnya.
Elemen husin itu elemen kayu, itu berwarna hijau, kemudian api berwarna merah, kemudian tanah berwarna kuning, kemudian logam berwarna putih atau silver, kemudian air berwarna biru tua atau hitam. Itu teman-teman bisa mempraktekkan terapi warna. Bisa pakai sujok itu kan diwarnai ya. Sujok di titik-titik tertentu bisa diwarnai. Bisa juga pakai baju berwarna tertentu. Bisa juga tirakat dengan hari tertentu. Pahing, pon, liwat, bisa juga. Orang Nusantara biasanya pakai gini. Kadang-kadang kita nggak sadar ketika kita pakai baju hitam, itu sebenarnya dia sedang menterapi menguatkan dirinya sendiri di elemen airnya, ginjalnya. Makanya sangat bagus praktisi energi itu biasanya pakai baju hitam, karena dia akan menguras banyak energi ginjal. Makanya baju hitam itu sangat bagus. Tapi kalau praktisi-praktisi yang akupuntur, kemudian medis itu biasanya pakai baju putih. Yang dikuatkan adalah elemen logamnya. Biasanya kalau orang-orang dewasa ya, pakai elemen logam juga kan? Bisa kambing kerbau, kambing sapi, ya. Ada yang pakai logam betulan, ya. Itu elemen logam. Jadi warna saya sekarang itu mengkoleksi banyak baju berwarna-warni ya. Saya dulu kan sukanya cuma beberapa warna ya, biasanya hijau pupus, gitu ya. Tapi sekarang saya menyukai semua warna dan saya sesuaikan dengan kondisi tubuh saya. Kalau misalnya sudah agak gorokan nggak enak, saya biasanya langsung pakai baju putih atau baju silver. Nah, pakai baju putih menguatkan elemen logam kita, paru-paru dan pernapasan. Atau kalau makanan yang berwarna putih. Nah, warna putih sama bisa juga rasanya. Kalau elemen logam ini rasa pedas. Jadi untuk menguatkan paru-paru kita itu bisa menggunakan warna putih kayak bengkoang, ya, apalagi pil, ya, apalagi buah-buah yang berwarna, termasuk sayuran yang berwarna putih, sawi putih, ya, terus kubis, ya, itu juga bisa dipakai energi putihnya, susu juga bisa dipakai, ya. Kemudian kalau dari sisi tadi rasanya itu yang berasa pedas. Ya mulai dari cabai, ya, kemudian adas atau apapun lah, ya, yang atau masakan yang memang sengaja dibuat pedas, boleh. Tapi ingat, kita di holistik itu hanya menyeimbangkan, jangan terlalu. Jadi kalau terlalu makan terlalu pedas itu justru malah terlalu ekses, nanti juga melukai paru-paru itu sendiri. Bahkan termasuk melukai ibu dan anaknya, bisa kena lambungnya, bisa kena ginjalnya juga bisa. Jadi kalau teman-teman yang jangan terlalu, jadi yang sedang-sedang saja. Kemudian kalau misalnya limpa lambung, ya, limpa lambung ini bisa menggunakan kaos berwarna kuning, makanan yang berwarna kuning seperti labu kuning, kemudian pisang, kemudian apa lagi? Kunyit, kalau herbal ya, kunyit, temulawak, ya, yang berwarna-warna kuning itu bisa dipakai. Kemudian sayuran-sayuran boleh, ya, atau makanan atau buah yang rasanya manis, itu energinya limpa lambung. Yang manis alami ya Pak ya. Jadi semua jenis buah-buahan yang rasanya manis itu bisa menguatkan limpa lambung. Tapi kalau berlebihan juga ekses. Kemudian kalau api, ini warna merah, kemudian rasa pahit. Jadi makanya kopi aslinya itu kan pahit Pak, kalau nggak dikasih gula. Kopi pahit itu sangat bagus untuk jantung. Ya, tapi kalau terlalu berlebihan juga kurang bagus. Nah ini contoh, termasuk kalau sayur-sayuran pahit seperti pare, ya, di siomay ada parenya, ya. Saya biasanya seneng mas banyakin parenya, ya. Atau apapun yang berasa pahit, herbal-herbal yang berasa pahit itu adalah elemen api untuk jantung dan peredaran darah. Kemudian kalau hijau tadi, yang sayuran-sayuran, hampir semua sayuran berwarna hijau itu bagus untuk liver kita,
Kemudian kalau rasanya itu rasa asam. Nah, tapi kalau terlalu banyak asam itu dia nanti akan menindas. Bruising itu ada menghidupi, ada menindas ya. Nanti kalau lebih detail kita bisa belajar bruising lebih dalam ya. Tapi ini sederhananya saja. Dipraktekkan di makanan dan minuman kita. Kemudian kalau ginjal berwarna hitam. Apa makanan berwarna hitam? Kira-kira apa? Rawon. Oke, rawon. Apa lagi? Anggur. Anggur yang hitam ya, ada anggur hijau, ada anggur hitam, ada anggur merah. Anggur hitam bisa dipakai juga. Kemudian kalau dari makan biasanya termasuk jamur kuping. Jamur kuping itu kan juga berwarna hitam. Itu secara energi ya. Kalau secara nutrisi barat itu protein. Ya. Tapi kalau secara energi itu bisa menguatkan ginjal kita dan seluruh vitalitas. Jadi kalau masalah vitalitas ya itu ada tiga pengaruh ya Pak. Belum tentu ginjalnya. Bisa karena dia limpa lambungnya. Kalau ototnya yang lembek atau mengecil itu berarti limpa lambungnya yang harus dikuatin. Tapi kalau misalnya kekuatan semprotannya ya atau bahkan ejakulasi dini ya itu berarti ginjalnya yang harus dibenahi meridian ginjal. Tapi kalau misalnya daya tahan kekuatannya itu biasanya dari peredaran darahnya. Itu bisa dari liver atau jantungnya. Nah, itu biasanya bisa dimainkan tiga-tiganya. Gitu. Nah, kita bikinkan sebuah herbal namanya herbal musim. Tujuannya supaya memudahkan masyarakat. Kita kasih nama dan warna sesuai dengan elemennya. Oh, ini deteksinya, wah ini ada pecah di ujung. Nah, berarti nanti tinggal menggunakan herbal asgar HT. HT ini heart. Itu kalau meridiannya meridian HT. Oh, kalau misalnya kaitannya sama ini sistem imun gitu ya. Ini nanti kita punya asgar LR atau liver. Warnanya juga hijau. Itu kita tampang di sana gitu ya. Ini kenapa kok kita bikin seperti ini supaya memudahkan masyarakat modern. Karena apa? Kalau disuruh ngetik daun salam, godong ini 3 gelas, jadi 1 gelas biasanya nggak dilakukan. Alah, nengok kode kayak beli obat ya. Nah, kita karena holistik, kita kepingin jangka panjang itu sehat. Makanya kita bikinkan herbal. Ini herbal Nusantara. Kita bikinkan dari tadi contoh misalnya kunyit, temulawak dan seterusnya kita masukkan ke sehat lambung. Kemudian ada jahe merah, ada adas, ada batu sauda kita masukkan ke asgara ya, yang warna merah dan seterusnya. Ini memudahkan. Jadi deteksinya gampang, terapinya nanti bisa menggunakan terapinya Bapak Ibu masing-masing. Herbalnya seperti ini. Terus yang paling penting Bapak Ibu, cuannya. Jadi kalau kita tadi ngomongkan tentang kesehatan finansial juga, nanti Pak, Bapak Ibu, kalau ngomongkan terapi, kita pasti punya usia produktif. Dan kita punya keterbatasan. Sehari kalau kita terapi paling banyak berapa coba? 20-50 itu sebulan. Apalagi kalau pijat. Jadi kalau puasa setengah jam, berarti kalau sehari 8 jam, hanya maksimal 16 orang. Tapi kalau main herbal Pak, mau 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, itu insya Allah bisa. Dan tinggal kita bikinkan sistem distribusinya. Makanya di Asia itu kita ajarin ilmunya supaya mereka tahu kebutuhannya. Karena nanti tren ke depan Bapak Ibu, kesehatan itu nanti berbasis personal. Setiap kita itu punya kebutuhan masing-masing. Tidak bisa satu dengan yang lainnya itu disamaratakan. Bahkan saya sekarang punya tes kesehatan, tes kecerdasan dan kesehatan Maska ya. Itu bisa mendeteksi secara lahiriah dia itu elemen apa yang paling dominan, kemudian organ apa yang punya potensi kelemahan organ. Nah nanti bisa terapinya, bajunya dibanyakin warna itu. Kayak gitu. Wah ini saya ternyata butuh baju warna hitam lebih banyak. Udah komposisinya Bapak Ibu warna hitam. Atau bahkan bisa menentukan cat temboknya supaya menyeimbangkan energi saya yang terlalu merah ya.
saya pakai cat tembok warna hijau atau biru misalnya, untuk menyeimbangkan antara api dan airnya misalnya, itu juga bisa dimainkan. Itu kalau ngomong, dan ini sudah empiris dan telah diteliti secara ilmiah. Nah, sekarang sudah banyak ilmuwan-ilmuwan biofisika kuantum ya, itu meneliti tentang hal seperti itu. Saking enaknya itu. Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas paparannya gitu ya. Ada dua pertanyaan. Pertama adalah kaitannya dengan produk saya. Ini kalau kita lihat ini kan satu item ini untuk satu gitu kan. Maksud saya begini, ada nggak ya one for all, satu untuk semua. Jadi nggak harus satu begitu. Ya biar mudah. Kemudian yang kedua mengenai diagnosa tadi. Diagnosa tadi apakah lidah, apakah tangan, itu kan hanya berkaitan dengan satu item, fisik saja ya kan. Sementara kita belum lagi melihat dari sisi energi, apakah ada blocking energi atau tidak. Kemudian dari segi emosi, saat ini sebetulnya landasan emosinya apa? Nah, apakah dalam terapi itu cukup kita ada satu item dan melihat dari segi fisiknya, apakah lidah, apakah tangan, apakah yang lainnya juga harus kita lihat gitu. Bila itu firman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa. Baik, yang pertama tentang herbal. Bisa nggak herbal itu one for all? Ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Artinya begini, kita sama seperti energi. Energi itu ada energi dasar. Energi dasar itu bisa dipakai untuk semua hal. Seperti kalau kita ngomong stem cell itu adalah sel yang dia itu punya potensi bisa berubah sel apapun. Itu ada. Kita kalau di herbal ini bisa digunakan seperti itu juga bisa. Cuman nanti dia akan punya effort tambahan untuk mengubah dirinya. Jadi kita tinggal main generalis atau spesialis. Kalau spesialis itu apa? Kekuatan energinya itu lebih bagus. Contoh, kalau orang itu kekurangan energi yangnya, spesifik mungkin apinya, ya. Kalau kita hanya ngasih energi basic Pak, itu bagi tubuh itu perlu tambahan waktu dan effort untuk mengubah energi itu menjadi energi panas. Kalau misalnya tubuh itu kekurangan yin, energi dingin, energi yang kita transferkan itu akan berubah sama tubuh kita itu menjadi energi yin. Itu butuh fase. Tapi kalau kita kasih sesuatu yang spesifik, instan, itu langsung. Makanya ada plus minusnya. Jadi kenapa kok kita bikinkan spesifik seperti ini? Tujuannya itu. Kemudian tujuannya kedua, itu supaya tidak saling bertentangan. Contoh ya, kalau misalnya elemen api sama air Pak, kita gabungkan jadi satu, akhirnya netral. Padahal kita kepinginnya memberikan adalah energi apinya. Jadi kenapa kok busing itu sebenarnya busing ini kita sudah standarkan. Sebenarnya elemen ini kalau dipecah-pecah itu juga banyak. Nah, tapi kita sudah kelompokkan menjadi 5 elemen dasar supaya memudahkan masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya main terapi, sebenarnya terapi kita itu saling mempengaruhi Pak, kalau holistik. Jadi kalau kita terapi misalnya di titik tertentu di meridian liver, dia akan mempengaruhi energi berikutnya. Setelah liver misalnya ke jantung ke limpa lambung ke paru-paru ke ginjal kembali ke ini. Itu biasanya kalau kita terapi selama kurang minimal 28 menit, itu energinya mengalir sempurna. Nah, kalau herbal ini memang dibikinkan supaya lebih spesifik lagi.
Nah, insya Allah nanti kalau memang dibutuhkan yang universal, itu kita ada ibaratnya itu bibit awalnya. Nah, itu kalau dulu di herbalnya, ini kebetulan Ustadz Najib hadir di sini ya. Beliau ini adalah formulatornya teknologi herbal mikrobiomatika. Jadi ini, Bapak Ibu, ini adalah sederhana, tetapi kombinasi dari 3 keilmuan, Bapak Ibu. Keilmuan nutrisinya masuk, keilmuan energinya masuk, keilmuan biologinya masuk. Jadi saya kasih ilustrasi begini, Bapak Ibu. Ketika ada sumbatan di tubuh, itu pasti mempengaruhi energi, Pak. Nanti kalau Bapak trace, dia pasti ada sesuatu yang mengganjal. Jadi apapun bentuknya, entah itu trigger point atau bahkan kelemahan atau ada sumbatan pembuluh darah, sumbatan saraf dan seterusnya, itu pasti akan mempengaruhi energi. Bahkan sekarang AI itu canggih, Pak. Tinggal dilihat di sini ya, itu dia bisa mendeteksi lokasi energi mana yang tidak balance. Ya. Itu pasti. Makanya kalau teman-teman praktisi energi itu lebih bagus lagi. Artinya diagnosa yang tadi lidah, telapak tangan itu bisa dikonfirmasi. Dan insya Allah ya, itu biasanya selaras. Ya. Dan kita enak, Pak, kita nggak perlu deteksi semuanya. Wah, ini ada retakan di sini. Coba saya lihat di daerah perut ini lambungnya menangis, misalnya gitu ya. Contoh. Itu seperti itu, nanti bisa lebih menjurus. Kemudian herbalnya itu sudah langsung pakai yang warna kuning, yang sehat aku. Itu kekuatannya lebih fokus, ibarat laser itu, Pak. Itu sudah langsung ke titik penyembuhannya. Jadi energinya disalurkan ke titik yang tadi, titik terapinya tadi. Nah, misalnya di sini ya ada cungkuan itu tengah-tengah antara pusar dengan tulang gedang ya, itu tengah-tengah, itu adalah titik depannya limpa lambung. Itu kalau Bapak Ibu main energi, ada yang model penyebaran gini ya, ada yang fokusan. Kalau di Cina itu pakai fokusan gini ya, itu sama gosok di sini. Itu kalau yang sudah praktisi Qigong level tertentu, itu biasanya bisa menterapi jarak jauh dengan energinya. Ya. Itu titik-titiknya yang warna kuning. Jadi saya bikinkan seperti ini itu untuk memudahkan teman-teman terapis maupun yang bukan terapis, supaya gampang. Oh, warnanya yang kuning, udah kasih aja tempel koyo di warna yang kuning. Kemudian minum herbal musimnya yang warna kuning, ya. Kemudian pakai baju kuning. Itu, itu satu ya. Nah, terus herbal kita, selain herbal yang sudah kita pilihkan sesuai dengan energinya, kita juga tambahkan ini namanya terapi biologi. Jadi kalau di dunia sekarang, Pak, larinya orang-orang luar itu terapi kimia, obat-obat kimia. Sekarang berkembang terapi fisika dan terapi fisika kuantum, energi. Baik yang pakai energi tenaga dalam, Reiki, dan seterusnya. Bisa juga pakai alat seperti blow yang kemarin di Abang Mustar itu. Bisa juga pakai yang lainnya, itu namanya terapi teknologi fisika kuantum. Tetapi ada satu lagi, tubuh kita itu juga ada biologinya. Nah, biologi itu justru yang banyak dipakai di industri perlimbahan. Jadi tubuh kita itu banyak limbah. Banyak limbah yang itu akan sulit diurai dengan terapi manual. Dipijat susah, mungkin dibekam mungkin juga agak susah karena di dalam peredaran darah itu kita bisa memasukkan namanya mikrobioma, itu tentara-tentara bakteri positif yang bisa mengurai sampah-sampah tadi, dan itu sudah dipakai di industri perlimbahan. Biasanya kalau limbah dari limbah air banyak oli atau nitrogen, sebelum ke sungai itu nggak boleh langsung ke sungai, itu biasanya dikasih mikrobioma bakteri untuk diurai, kemudian aman. Tubuh kita, Pak, kalau teman-teman Bapak Ibu semua menggunakan herbal musim kita, semua herbal musim kita itu memiliki probiotik yang dikhususkan untuk itu. Memang regulasi kita belum ada, Pak.
Jadi regulasi kita itu hanya lactobacillus gitu ya. Biasanya ya untuk seperti Yakult gitu ya, yang di pencernaan. Tetapi produk kita, misalnya herbal kita yang di sini, Asgara, HT, itu insya Allah benar-benar bisa membantu mengurai plak yang sulit dilakukan baik pakai nutrisi maupun terapi manual. Nah, mungkin bisa pakai blow itu mungkin masih memungkinkan ya. Kalau blow itu kan pakai getaran terahertz ya, sehingga menggetarkan itu secara fisika. Secara biologi, kalau ada bakteri-bakteri yang berobatin itu Pak, luntur. Dan itu ada, cuman tidak banyak digunakan. Dan ini kita gunakan di sini. Jadi, sel atau inti sel ini ya Pak. Nutrisi ini ya, karena ukurannya mungkin sudah nano Pak. Begitu Pak. sel kita ukurannya nano atau mikro Pak? Atau senti Pak? Mili Pak? Sel kita itu sebenarnya ukurannya mikro. Makanannya yang mungkin bisa mikro, bisa nano. Nah, sebenarnya kayak kita makan nasi itu kan karbohidrat itu polisakarida. Jadi bentuk rantai C6, B12, O6 itu rantai panjang. Kemudian nanti diolah, mulai dari di petialin kita dipecah, kemudian di lambung dipecah, ya. Itu nanti karbonnya dipecah-pecah menjadi glukosa. Glukosa itu rantai karbonnya 6. Nanti rantai karbon 6 ini masih itu baru bisa masuk ke dalam sel. Sebenarnya ukuran masih agak besar ya, masuk, tapi sudah mau main. Nanti di dalam sel itu dipecah lagi Pak, menjadi 3 rantai karbon, namanya asam pirufat. Asam pirufat ini nanti baru bisa masuk ke mitokondria, itu setelah dihilangkan 1 karbonnya lagi, itu jadi asetil-CoA. Itu baru masuk ke ini. Jadi yang masuk itu tergantung Pak. Jadi sel itu punya membran, tidak boleh sembarangan masuk ke dalam sel. Gula saja Pak, pada orang diabetes itu terjadi resistensi insulin, itu sebenarnya gulanya nggak mampu masuk ke dalam sel. Itu problemnya. Orang memusuhi gulanya, padahal gula itu nutrisi. Nah, ketika terjadi resistensi insulin itu nggak diselesaikan, nggak akan sembuh. Nah, itu nanti bisa diselesaikan dengan cara apa? Resistensi insulinnya diselesaikan. Itu nanti kita sudah bikinkan konsepnya di sini. Yang bisa menyebabkan banyak resistensi insulin itu adalah zat-zat tambahan pangan sintetik, termasuk polutan-polutan logam berat yang masuk ke dalam tubuh. Sayangnya semua praktisi kesehatan medis maupun tradisional tidak banyak yang ngecek ini Pak. Yang dicek cuma gula, kolesterol, asam urat, tensi, cukup. Gak ada yang ngecek berapa kadar logam berat di dalam tubuh, berapa zat polisasi sintetik pewarna yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh. Itu ternyata saya yakin, ini bola batu bond ya, saya yakin 90% berbagai macam penyakit degeneratif itu karena ini. Mulai dari perisai, pewarna, pengawet, bahan sintetik, bahkan anak-anak kita minum jus jeruk, jus jambu, itu hanya rasanya Pak, bukan jambunya. Masa harganya cuma 1.000-2.000? Saya nggak nyebut merek ya. Iya nggak? Ada lagi coklat, minuman kekinian, 5.000 kuantal. Boleh lah, beli coklat asli harga segitu. Kopi saja Pak, kalau Bapak Ibu ke pabrik kopi, itu tidak 100% kopi Pak. Campur marginnya masih aman, tapi esens dan kimiawinya itu yang berbahaya. Itu Pak tidak bisa diurai kecuali dengan tadi bantuan saudara kita sepuh ya. Bakteri itu Pak sudah ada sejak zaman purba. Sebelum ada hijau daun di tanaman, itu sudah ada bakteri di dasar laut, itu yang menghasilkan oksigen. Itu ada, bisa di searching di YouTube deh. National Geographic. Bakteri-bakteri itu luar biasa. Bahkan janin itu Pak, nggak bisa terbentuk DNA dengan sempurna ketika tidak dibantu dengan bakteri dan virus. Sayangnya pelajaran kita dulu memfitnah mereka bertahun-tahun. Bakteri dan virus itu penyebab penyakit. Ya.
Padahal bakteri dan virus itu ada yang plus, minus, dan netral seperti listrik, Pak. Listrik itu nggak ada negatifnya, nggak jalan. Iya, nggak ada normalnya itu loh. Saya dapat pelajaran dari Kang Najib ya tentang bakteri positif, negatif, netral. Di rumah itu saya akan pikir ya, listrik tiba-tiba mati Pak. Saya cek semuanya itu nggak ada masalah. Saya panggil tukang PLN, dicek semua sampai berumus Pak. Ternyata kabel groundingnya itu loh, pedot. Keren. Jadi seperti itu. Jadi ini insya Allah nanti yang mana itu insya Allah tubuh kita yang mulai. Bahkan zat-zat aktif di dalam herbal itu akan sangat terbantu ketika diurai sama bakteri tadi. Kalau cuma digodok Pak, kadang-kadang keluarnya itu juga nggak maksimal. Tapi begitu bakteri, jadi bakteri makan itu jangan dibayangkan dimakan habis Pak. Dia itu merokok tapi pecah-pecah. Seperti tadi rantai kabel, dipotong Pak, jadi rantainya dua. Makanya gula probiotiknya Kang Najib itu kalau dicek glukosanya itu aneh, anomali. Kenapa? Bisa jadi rantainya itu juga jadi rantai pendek, tidak berbentuk glukosa. Jadi kadar glukosanya rendah, ya bisa jadi asam sulfat bahkan asetil CoA, dan itu bisa langsung masuk sel. Kalau sudah rantai 2, rantai 3, itu nggak butuh insulin. Seperti itu. Jadi, alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi dengan teknologi mikrobiom ini itu mengefekkan, membantu mengeluarkan zat-zat aktif dari herbal tadi itu supaya bisa langsung terserap oleh sel tubuh kita. Makanya dulu klaim herbal ini, sebenarnya herbal ini ada generasi sebelumnya ya. Ini kan brand baru, tapi teknologinya Kang Najib itu ada teknologi sebelumnya itu diklaim sebagai herbal reaksi cepat. Biasanya kalau herbal kan lambat ya, ini reaksi cepat. Orangnya semurah, biasanya sakit, minum herbal musik yang hitam, yang biru, itu sehari atau bahkan nggak sampai sehari, semalam itu sudah bisa dirasakan. Apalagi kalau dengan tambahkan terapi yang tepat. Gitu ya Pak. Nah ini nanti bisa dipelajari ya, saya nggak akan kupas satu persatu. Yang jelas semua elemen-elemen ini itu sudah dikaji dengan keilmuan Wusing, makanya kita sebut sebagai herbal Wusing. Kemudian kita bikinkan satu herbal yang dulu kalau Bapak Ibu tahu biasanya jamu tetes. Jamu tetes itu kan nggak banyak Pak, cuma 30 mili, 15 mili ya, itu sudah harganya bisa 200, 300 ya. Itu kita bikinkan teknologi selevel bahkan lebih tinggi teknologinya mikrobiomanya dengan ukuran lebih besar, harga lebih murah. Itu yang kita bikinkan di herbal Wusing. Kenapa? Karena tujuannya supaya bisa terserap masyarakat lebih gampang. Terus teman-teman Bapak Ibu semua juga biar cepat cuan. Itu yang penting Bang. Nah, oke. Dan ini kita punya resep ya, untuk melindungi keluarga, satu keluarga tadi. Kita nggak bisa mengontrol makanan kita. Kita di warung orangnya masak apa ya, kemudian anak-anak kita jajannya seperti apa. Makanya kita bikin ini sebagai proteksi. Ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Jadi lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satunya ya penyakit neraka dunia ini. Itu dengan cara apa? Kita bisa pakai herbal Wusing as ini arbana itu diteteskan di air galon minuman keluarga. Lebih powerful lagi kalau habis saya teteskan, kemudian saya alirkan energi. Disugesti, Pak. Jadilah air penyembuh, penyehat, ya, dan seterusnya. Seperti tadi, sesungguhnya engkau diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengharmoniskan, menyehatkan, menyembuhkan, mensejahterakan seluruh yang meminummu, maka lakukanlah atas izin Allah. Itu bisa dilakukan. Entah jarak jauh, entah di tapping. Kalau saya biasanya pakai sentuhan. Sambil saya tapping airnya, saya sapa, seperti mengetuk ya. boleh dilakukan. Kemudian kalau ini, nah ini untuk peredaran darah. Jadi banyak dari pupuk-pupuk kimia kita, Pak. Jadi seorganik apapun padi kita, kalau dilempar itu pasti ada residu kimianya. Kenapa?
Karena benar itu organik, tapi pabrik kita udaranya tetap nempel, makanya tidak bisa 0%. Biasanya kalau dicek di lab itu pasti masih ada timbalnya, pokoknya residu-residu logam itu biasanya ada. Belum secara sengaja, sekarang petani-petani kita itu tambah cerdas, Pak. Supaya kalau dulu kan siasatnya itu pengantarnya, drivernya itu cepat. Ya, sekarang mereka itu ngetrik, Pak, supaya lombok, tomat, terong hasilnya lebih mengkilap, warnanya lebih ngejreng, tidak gampang layu disemprot sama kimia. Sudah kimia terbesar, kimia pengawet, dan itu termakan. Banyak orang-orang petani itu yang nggak mau makan hasil tanamannya sendiri. Itu ironis. Nah ini termasuk belum proses GMO, genetic modified, termasuk ini berpromotor. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang laki-laki itu payudaranya besar-besar, kemudian kadang-kadang dewasa sebelum waktunya, itu karena ini ya, percepatan berpromotor. Bahkan sapinya sekarang suntiknya itu bukan pakai zaman dulu suntik spermanya sapi, enggak, dipermainkan juga. Itu yang banyak, yang akhirnya masuk ke dalam tubuh. Belum lagi ikan-ikan kita juga. Makanya kalau di holistik, makanan itu semakin fresh, itu semakin bagus. Itu ada vital force-nya. Kalau di Jepang itu ada istilah life rice, beras hidup. Mungkin di sini nggak asing ya. Beras hidup itu orang Jepang itu meniru nenek moyang kita. Kalau nyimpan makanan itu nggak dalam bentuk beras, tapi dalam bentuk gambar. Itu namanya life rice. Dia masih punya energi hidup. Buktinya apa? Ketika ditanam dia hidup. Itu energi vital force-nya itu masih bagus. Termasuk semua biji-bijian. Oke, nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Ini elemen merah. Termasuk dosis pemakaiannya. Kemudian kita juga punya program ini untuk ibu-ibu ya. Kalau masak ya bisa dipakai untuk perendaman juga. Kemudian ada sehat lambung. Nah ini tadi yang saya jelaskan, lambung itu tidak hanya sekedar gas atau asam lambungnya. Bisa dia karena asam lambungnya, bisa karena sphincternya, bisa karena luka, bisa emosionalnya sampai anxiety ya. Itu semua perlu ditangani. Nah, makanya kita bikinkan herbal yang untuk gasnya apa, iritasinya apa, itu kita kombinasikan di sini. Oke, ini alfalfa saya skip ya. Jadi kita keluar rumah saja sudah nggak bisa menghindarinya. Ini masca, nah sekarang banyak ya. Bahkan adik-adik kita sudah hemodialisa. Itu banyak sekali. Dan itu kita bikinkan satu herbal yang khusus untuk masalah ginjal dan pembuangan. Nah, nanti bisa didaftar, saya kirim ke Abang Ustaz ya, PDF-nya. Nah, terus yang penting di sini, program ASGA itu loh, kita desain. Kenapa kok kita bikin produk sendiri, bukan produknya orang lain? Karena selama ini kalau kita menggunakan produk orang lain, kita nggak bisa mengatur sistem dan marginnya. Tapi kalau kita bikin perusahaan, kita bikin produk sendiri, nanti marginnya itu bisa kita bagi-bagi. Terus kita bikinkan sistem di sistem kita itu bisa secara konvensional offline, bisa secara online. Artinya nanti Bapak Ibu itu bisa nanti pulaan, misalnya kontainer ya, pulaan produk busi ditaruh di tempat prakteknya, ketika ada klien itu tinggal dikasihkan. Terus kalau kehabisan, misalnya orang sudah keburu pulang, mau kontainer kelamaan, Bapak Ibu juga bisa meresapkan lewat WA. Bu, belinya di sini ya. Nanti dikasih linknya, namanya sekarang teknologi affiliate. Cuman affiliate kita itu punya namanya jenjang karir, ada super affiliate-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi seperti marketing, bisa juga jadi supervisor, bisa sampai ke manajer. Baik yang punya uang besar maupun yang tidak punya uang besar, punya peluang hal yang sama. Tapi intinya begini Pak, cara kerjanya. Nanti tugasnya Bapak Ibu itu adalah mengedukasi, mensiapkan program ASGA ini ke kliennya.
Kalau Bapak Ibu punya klien rata-rata kalau sudah praktisi setahun lebih, itu biasanya praktisinya kliennya itu sudah lebih dari 500 orang. Paling tidak 100 saja diajarin program ASGA supaya apa? Supaya mereka itu pulaan verbalnya Pak, sebagai P3K di rumah. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan komisi kurang lebih sekitar 20% dari penjualan langsungnya. Nanti kalau Bapak Ibu ternyata berkembang, orang tersebut itu mau juga ikut jualan, Bapak Ibu bisa naik ke atasnya menjadi konsultan, senior konsultan, itu kita punya jenjang karirnya. Atau kalau bahasa sederhananya itu supervisor sama manajernya. Itu nanti bisa dilakukan. Tujuannya begini Bapak Ibu, saya kasih clue-nya. Kita di ASGA itu kepingin teman-teman itu pensiun dengan kaya. Minimal itu punya penghasilan 10 juta per bulan. Di luar terapinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan terapi macam-macam ya, ada yang ditarik 100.000, ada yang seikhlasnya, ada yang sampai 500.000, itu di luar itu. Kalau terapinya Bapak Ibu itu namanya active income. Kalau nerapi ya dapat uang, nggak nerapi ya nggak dapat uang. Tapi kalau herbal Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa tinggal resepkan, belinya di Abang Mustar atau nanti langsung ke gudang, Bapak Ibu akan dapat marginnya. Itu yang kita kembangkan. Tujuannya apa? Nanti Pak, kalau Bapak Ibu punya 100 klien tadi menjadi anggota komunitas, kemudian 100 itu kemudian mereka dari 10 itu aktif, kemudian merekomendasikan ke 10 orang saja Pak, itu sudah ada jaringan 1.000 orang. Kalau 1.000 orang kali margin 10.000 itu sudah 10 juta. Kalau mereka rutin menggunakannya untuk keluarga, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan 10 juta per bulan dengan gampang. Dan potensi ini tidak dibatasi, Pak. Artinya ketika nanti berkembang, bisa tidak menutup kemungkinan sampai 100 juta per bulan. Kalau teman-teman naik ke jenjang manajer, seperti itu. Nah ini produk kita, yang produk herbal itu ada 5 tadi, karena kita herbal musim. Bu itu 5 ya, sesuai dengan elemennya. Kemudian kita juga punya body care. Body care itu mulai dari deodoran spray. Karena selama ini banyak kasus-kasus benjolan baik di ibu-ibu maupun bapak-bapak. Entah itu kanker payudara, tumor, kista, itu ternyata kebiasaan ngeblok pengeluaran keringat. Toksin itu bisa keluar dari 3 jalur, buang air besar, buang air kecil, dan keringat. Orang sekarang nggak mau keringatan, dioles sama deodoran roll-on, nggak keluar. Artinya racunnya kembali ke tubuh. Nah kita mengembangkan deodoran spray, namanya Deo. Ini juga teknologi probiotik, harganya sangat murah, harga end usernya cuma 40.000, itu sudah 100 ml. Kalau di luar sana di Shopee, itu biasanya belum ada probiotiknya aja sudah 50.000. Ini kita lebih murah, lebih canggih, lebih sehat dan menyiapkan. Ini. Kemudian ada MN Cream. MN Cream ini juga bisa dipakai untuk 3 fungsi. Massage cream, kemudian juga body lotion. Ingat Bapak Ibu punya keriput tadi. Itu MN Cream kita ini mengandung kolagen, mengandung susu kambing, mengandung glutathione, sehingga ketika dioles itu bisa mengangkat dan mencerahkan kulit, termasuk ngasih makan sel kulit tanpa harus lewat peredaran darah dulu. Kalau lewat peredaran darah itu kulit kita itu paling akhir Pak, dapat jatahnya. Nah ini kita punya MN Cream. Kemudian ada PB7 Oil untuk puasa atau kuina bisa dipakai. Dan untuk menjadi anggota komunitas itu Bapak Ibu bisa mengambil 1 paket musim ini. Ini harganya 1 botol itu 100 ml, setara dengan tadi jamu tetes yang 30 ml, itu 150.000 ini harga end user. Kalau Bapak Ibu jadi member itu tadi anggota komunitas, nanti dapat harga diskon 25.000. Jadi Bapak Ibu kalau menjual itu dapat komisi 25.000. Termasuk meresepkan Pak dapat 25.000. Ini. Jadi kalau lengkap mau komplit itu 625. Jadi kalau di harga konsumennya 750.000,
Bapak Ibu cukup 625.000 saja. Dan khusus untuk agenda hari ini, Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kemarin waktu acara kita nggak Bang ya, kalau jadi anggota komunitas itu harus satu paket, Bapak Ibu bisa cukup beli 2 saja. Ini spesial offer, ya. Hanya beli 2 saja, itu Bapak Ibu bisa menjadi anggota komunitas ASGA. Jadi ASGA ini bukan kelompok terapis, bukan asosiasi ya, bukan, tapi gerakan tadi, secara holistik ya. Itu bersinergi dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu cukup dengan 250.000 itu sudah dapat, tinggal milih Pak ya. Kalau saran kita, kalau misalnya mau general, itu rata-rata adalah sistem imun sama peredaran darah yang paling banyak. Jadi kalau cengcik kita kuat, sistem pertahanan tubuh kita kuat, ini pakai Arbana itu biasanya kita nggak gampang sakit. Kemudian kalau yang sudah kadang sakit itu biasanya pembersihan pembuluh darahnya dulu. Itu pakai ASGA HT. Jadi ini harga konsumennya 300.000, Bapak Ibu cuma 250.000, hemat 50.000, itu sudah bisa mendapatkan keanggotaan dan nanti dapat buku-buku ibu-ibu, kemudian pelatihan-pelatihan yang kita adakan secara gratis. Ini kan secara general ya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari detail di buku-buku kita, di acara-acara seminar, pelatihan-pelatihan kita, itu bisa secara gratis keanggotaannya dengan seperti ini. Begitu. Jadi kalau beli 1 harganya 150.000, kalau beli 2 harganya 250.000. Pas kalau kita kepingin cuan lebih banyak gimana? Jadilah level berikutnya. Seperti Abang Mustar ini. Abang Mustar itu nanti kiloannya Bapak Ibu itu 100.000. Jadi kalau jual ke konsumen nanti marginnya itu 50.000. Tapi kalau jual ke Bapak Ibu dapat 25.000 ketengan. Iya, seperti itu. Itu nanti minimal Bapak Ibu belanja 1,5 juta. 1,5 juta nanti bisa mendapatkan harga ini. Jadi dapat 5 lengkap 5 itu 3 paket. Jadi 15 herbal musim. Itu 1,5 juta, Bapak Ibu sudah bisa dapat harga lebih murah lagi. Nanti Bapak Ibu bisa membuat jaringan reseller. Mungkin itu dari saya, sudah jam 11:30, artinya sudah masuk waktu duhur ya. Jadi Bapak Ibu boleh mendaftar langsung ke Abang Mustar atau panitia yang ditunjuk untuk mendapatkan promo ini. Karena di luar promonya 625.000. Khusus untuk teman-teman tenar cukup beli 2 saja, terserah sama boleh, beda boleh, itu teman-teman sudah mendapatkan harga anggota komunitas. Demikian dari saya, kalau masih ada yang perlu didiskusikan silakan nanti habis. Ini saya juga masih ada di sini sampai jam 1:30. Nanti saya 1:30 bergeser karena ada perlu ngisi jam 2. Begitu bagi-bagi waktu ya, titik edang berprosok. Katanya seperti itu. Demikian kurang lebihnya saya maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Mustar. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ustaz Rahmat. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa selain menerapi kita ada hal yang perlu dengan herbal. Hari ini tadi Mas Rahmat memberikan informasi bahwa cukup beli 2. Insya Allah udah caketan ya si pesen. Kumpulin saudara di sana. Nah nanti kalau yang beli 2 cuma 250. Juga bisa ikut sebagai anggota komunitas dari ASGA, nanti bisa masuk di grupnya dan bisa belajar di sana tentang berbagai macam informasi tentang kesehatan. Untuk season kedua ini Pak Arif sedang mobilnya rusak. Barusan informasi dia masih servis mobilnya. Tapi karena ini waktunya istirahat, teman-teman bisa istirahat, sholat sambil makan siang. Di sini ada 2 Mas Supri, ini Mas Supri. Kalau minum yang merah sama yang putih. Pak Tarmidi nanti bisa dibagi minumnya makannya ya. Boleh. Tapi kalau makannya bisa dibagi. Kalau dibagi lebih bagus. Biasanya kalau yang kuning itu
bisa teman-teman bisa mengambil yang telah kita sediakan. Ini kalau yang merah itu biasanya jam siang. Itu jam organik. Kita istirahat sebentar sambil sholat sambil makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kan Masih ada lagi kalau mau kan pakai ngisi energi kotak. Pak gitu ya. Jadi saat Pak bilang kalau kita bisa ketahui oh Iya. kita tes Wah. kalau begini Monggo. pasti ada blocking energi. Blocking energinya di mana? Itu kan di seluruh tubuh itu ya. Dia latih kita urai, kemudian kita buang blok itu, kemudian kita selaraskan lagi energinya, sehingga dia apa, jadi flowing lagi. Bisa mulai kecil itu selesaikan blocking energi Pak Sinten Pak, gini Pak. Adi Pak Adi. Bisa anu Pak, tukar nomornya Pak. bisa tukar-tukaran ilmu. Saya udah nego apa yang bahasa mesin betul. Terus untuk yang kotak bagi para terapis dan panitia yang lainnya. Pak Supri. Nomor 26. Untuk terapis yang kotak, kamu yang bunder-bunder aja cukup. Jadi yang dilakukan related pada waktu dilakukan tadi kalau hijau tadi itu ya. Turun kakak. Salahnya teman-teman kita, praktisi-praktisi yang sudah berpraktek kami di ilmu. Jadi saya maju ketemu sama pelatih kita internasional. Itu ya gitu. Padahal dia kan katanya harusnya ya dia pemain kecil. Tapi malah setelah mempelajari makanan, kami kita serang. Satu kurang. Kurang jauh. Ada satu yang ini biasanya dia bermain biasa buat diri. Kalau nggak diisi energinya, yang di rumah juga
Belum. Bentar, HP-nya lagi agak. Kita tahu biar orang aja yang begini kan jual. Ini bisa juga. Tidak mau makan dokter aja, kita bagaimana? Mau makan, mau makan. Siapa yang ini? Belajar itu kita banyak Tiongkok. Boleh-boleh aja, cuma manfaatnya orang ini. Itu kalau mau melipat gandakan energinya pakai tekniknya homeopatik.
yang khawatir kan dia mau melihat dari sisi energi sekarang itu kan yang punya pendidikan untuk menyehatkan diri sendiri tapi ada syarat itu dalam keadaan komunikasi fisik komunikasi itu bisa dicapai kalau di undang otak itu dan kita turun kalau dia masih ada di dia dan itu tak bisa terjadi pada saat itu bisa